Duduk nggak apa-apa, santai aja. Ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Faisal Nurseha dari SMA Hatubae. Iki omongnya alon-alon, ngomong kaya kemu. Sebelumnya saya mohon izin untuk bertanya. Ya, saya izinkan. Bagaimana cara kita untuk mengamalkan ideologi Pancasila dan Al-Quran agar dapat bisa berdampingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, saya langsung jawab ya. Kemarin di detik.com sempat rame toh, Pak Dokter. Apa ketua BPIP yang itu dipotong atau sengaja saya nggak paham. Musuh utama Pancasila adalah agama. Tapi ternyata setelah kemudian kita telusuri, yang dimaksud narasinya tidak seperti itu. Jadi narasinya adalah orang-orang yang mengatasnamakan agama padahal dia minoritas, menggunakan agama untuk melawan Pancasila. Saya mengatakan begini, ulama-ulama terdahulu itu setuju dengan Pancasila. Contohnya siapa? Salah satu pembuat Pancasila itu siapa? Wahid Hasim, anaknya Mbah Hasim As'ari, bapaknya Gus Dur. Dia setuju kok dengan Pancasila, bahkan pernah diutus oleh Presiden Soekarno dan panitia Pancasila untuk menghadap kepada Mbah Hasyim As'ari. Apakah Pancasila ini cocok untuk Indonesia? Dan beliau mengatakan ini sesuai dengan amalan-amalan ajaran-ajaran agama. Jadi saya pikir begini, ketika kamu menjadi orang Islam yang baik, berarti Anda menjadi warga negara yang baik. Ngono soal santai wae, kowe mikir negara nganti botak kaya ngono. Lanjut. Berikutnya, ayo, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, Mista, saya kok Gus lho, Gus, ajar lho kowe. Gugup, Mis. Santai, pelan-pelan ayo, silakan. Pelan aja. Kamu grogi ya. Karena di hadapan Nela. Izin bertanya. Ya. Guru kan digugul dan ditiru. Apa? Guru kan digugul dan ditiru. Guru digugul dan ditiru. Kowe langsung ngomong R mesti. Iya. Lalu bagaimana jika guru menyisipi paham-paham radikal dan paham teroris di pelajaran? Apakah kita harus menerimanya? Al ilmu bila saykhin fasaykhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Tapi yang perlu diingat, salah milih guru, gurune mbahne setan. Jadi guru tempat pengajian juga harus dipilih, jangan ngawur. Maka saya sering mengkritik kalau orang ngaji hanya mendengarkan radio. Kadang-kadang gak jelas gurunya sopo ning radio didelok. Lah kowe ngajine mung karo radio le. Radio iki ana swara tanpa wujud. Sing ana swarane ora ana wujude jenenge entut. Mila aku gawe lagu judule entut. Son sembore semiki masyota udan jero ati ana swarane ra ana wujude ento jenenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tidak perlu saya sebut satu-satu yang harus dihormati, karena yang datang semuanya sudah terhormat. Betul? Betul. MC ini lali karo aku. Makan bakwan di desa pojok, kiainya tampan, MC-nya pekok. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini sesuai program Provinsi Jawa Tengah, sudah beberapa kali saya bersama Pak Ganjar, dan baru hari ini Pak Ganjar absen karena ada presiden kunjungan ke Jogja dan ke Jawa Tengah. Saya bersyukur bisa hadir bersama generasi milenial, karena kalau saya lihat ini dibagi dua kelompok. Yang sebelah sini milenial, yang sebelah sini kolonial, ya Pak ya. Maka saya mulai presentasi saya, makan pisang rebus di tengah kota. Saya datang ke Kudus dengan membawa cinta. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang.
Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ora persoyo rasakno dhewe. Adik-adik dan bapak ibu yang saya muliakan, satu hal yang mahal hari ini di Indonesia adalah rasa cinta. Bagaimana kemudian setiap kali perbedaan itu muncul, maka yang mengemuka adalah cacian, hinaan, makian, bulian dan lain sebagainya. Maka saya apresiasi untuk sekolah kita, say no to drug, smoking and bullying. Subhanallah, luar biasa untuk Anda. Walaupun saya ini termasuk orang yang paling sering dibully gara-gara saya berbicara NKRI dan anti khilafah. Banyak postingan saya tentang NKRI, tentang Pancasila, saya dicaci maki oleh orang-orang yang pro dengan khilafah. Salah satu postingan saya ada 5.000 komentar, semuanya mencaci maki saya. Tapi saya tidak sakit hati. Kenapa? Yang mencaci maki saya 5.000, tapi yang memberikan like dan jempol 75.000. Pertanyaannya, kenapa jumlah like itu lebih banyak daripada jumlah komen? Kenapa? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wah. Tapi kalau konteksnya jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Ngono milenial ora gaul. Kalau kamu pas-pasan minder di hadapan pasarmu, kamu bilang cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Lah kowe malah galau tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggap kanca. Goblok. Maka rasa cinta ini menjadi mahal. Demikian juga ketika kaitannya dengan pemimpin. Satu saat saya ditanya, sebenarnya pemimpin itu boleh nggak sih dikritik? Boleh nggak kayak Pak Ganjar itu dikritik? Boleh nggak kayak Pak Jokowi itu dikritik? Karena yang terjadi hari ini, mohon maaf, orang itu kalau sudah benci dengan pemerintah, baik seperti apapun tetap saja benci. Tapi sebaliknya, kalau kita itu sudah senang dengan pemerintah, seburuk apapun tetap dipuji. Kalau posisi saya sebagai orang NU, saya mengambil posisi yang wasatiyah. Karena Allah berfirman dalam Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasat itu artinya tengah. Bedakan antara wasat dengan wastun. Kalau wastun itu, kalau ini wastun, mohon maaf. Kalau ini wastun, tengah, tidak tengah-tengah pas, bisa di sini, bisa di sini. Tetapi kalau wasatun itu tengah-tengahnya pas. Dan luar biasanya lagi apa? Ayat ini terletak di pertengahan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ayatnya berapa? 286. Dan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton itu terletak di ayat 143. 143 kali 2 sama dengan 286. Lah, sikap keagamaan dan sikap kenegaraan saya, kebangsaan saya, itu saya mengambil posisi di wasatun, tengah-tengah. Maka dikatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya. Kalau ini tidak tengah-tengah. Kalau tengah-tengah itu nggak panas, nggak dingin. Kalau ini panas banget. Baru hari ini saya jadi pembicara kepanasan. Ya itu. Ya maklum panitia anggarannya cekak. Nggak tahu saya subsidi dari Pemprov itu banyak apa enggak kok sampai nggak kuat nyewa kipas angin. Lah kira-kira.
Panitiane sok sibuk. Wis tuwa jilbabe pink. Maka coba Anda lihat hari ini orang yang benci dengan pemerintah, sebaik apapun kinerja pemerintah itu dicaci maki. Bahkan kadang-kadang caci makiannya ini berlebih-lebihan. Maka ketika saya diundang sama keluarga alumni mahasiswa UGM Kagama, yang ketuanya kebetulan juga Pak Ganjar di Jakarta, saya bilang, laju inflasi di Indonesia hari ini yang paling dahsyat itu ada dua. Yang pertama adalah inflasi mencaci, yang kedua adalah inflasi minta maaf. Lah ini, kalau lagi demo, Jokowi bunuh, gitu kan. Begitu tangkap polisi, maaf, saya khilaf. Coba kita lihat satu contoh yang kita bisa ambil di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid ini khalifah yang juga sering salah seperti kita. Satu saat ada ulama ini keras mendatangi Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia mengatakan apa? Wahai khalifah, ini nasihun lak, saya ingin menasihati Anda. Famusadidun alaika, tapi sorry, saya nggak butuh tisu, tapi saya butuh kipas angin, gitu kira-kira. Njaluke apa diwenehi apa? Kan pokok. Ini nasihun lak, kata ulama ini. Famusadidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya ini agak keras. Dia bilang begitu, nasihat saya kepada Anda ini agak keras loh. Famusadidun alaika. Kemudian dilanjutkan apa? Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an. Tolong Anda jangan marah sama saya. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda. Siapa yang dimaksud? Harun dan Musa. Musa dan Harun. Ila man huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Yang dimaksud siapa? Fir'aun. Jadi Musa dan Harun itu pernah diutus oleh Allah untuk menasihati Fir'aun. Yang Fir'aun dalam Al-Quran disebutkan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai hebatnya Fir'aun itu, mohon maaf dek, Fir'aun itu kalau kehujanan yang pilek bukan hidungnya tapi air hujannya. Kalau mangan sambel sing mules dudu wetenge sambele. Sama dengan Fir'aunnya Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya. Itu luar biasa ini. Jos pokoknya. Tapi apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qaulan layyina. Musa, Harun, berkatalah kamu kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Pertanyaannya begini, saya tidak akan membela Pak Jokowi, tapi kalau ada orang kemudian demo pemerintah dengan bahasa yang kotor, sadis, pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi itu lebih buruk daripada Fir'aun? Pertanyaan saya, kok bahasanya sampai kasar seperti itu? Kalau saya fair, karena saya umatau wasaton, pemerintah benar saya dukung. Contoh soal program unggulan Presiden, SDM unggul Indonesia Maju, saya dukung. Karena memang kekurangan kita di SDM. Di Indonesia itu terlalu banyak pendapat tapi kurang pendapatan. Ini orang Indonesia. Terlalu banyak pendapat, kurang pendapatan. Tapi kalau pemerintah ini jelek, saya berhak untuk mengkritik. Contoh, beberapa waktu yang lalu saya rame di medsos itu gara-gara Menteri Hukum dan HAM itu membandingkan dua kawasan, Menteng dan Priok. Sampai di demo di Kemenkumham. Di demo gara-gara apa? Menteng itu orangnya baik-baik, sementara Tanjung Priok
karena keras maka identik dengan kriminalitas. Oh, saya marah karena saya adalah penceramah di kalangan kaum marginal. Orang-orang yang bertato, yang rambutnya acak-acakan, yang telinganya ditindih, baik menggunakan mur, baut, mangkokan, pelek, sak piturute gitu loh. Atau yang badannya ditato, kayak kemarin saya di Surabaya ada preman badannya gede, perutnya gendut, perutnya ditato beduk. Luar biasa. Itu tato apa, nak? Beduk, Kiai. Perutmu kamu tato beduk? Iya. Tutuke neng ndi? Ning isore. Oh, tak goleki ra ketemu. Saya nggak sependapat ketika keras ini diidentikan dengan kriminalitas. Saya pikir nggak ada hubungan yang korelasi yang apa ya? Yang bisa diterima oleh akal lah. Saya bilang justru kadang-kadang yang bukan kadang-kadang, seringnya yang merampok uangnya negara itu bukan orang yang keras, tapi orang yang berbaju rapi, yang justru rambutnya rapi dan berdasi di ruangan AC yang dingin. Iya, kalau ruangan panas gini nggak ada yang makan uangnya negara, beneran. Kipas anginnya dadak jaluk kok. Saiki kok lemune gitu. Ora apa-apa, Mas. Kalau kamu dibully lemu, jawaban ora apa-apa, aku lemu mergo mangan sego. Daripada awakmu kuru gaweane mangan kanca. Iya. Sing lemu, yes. Gak ada kaitannya antara keras dengan kriminalitas. Saya sekian banyak contoh orang yang kelihatannya arogan, tetapi justru dia orang baik. Sementara para koruptor itu biasanya malah bajunya rapi, berdasi, dan lain sebagainya. Nah, kayak kemarin saya pengajian di Kalimantan, jalannya jelek. Sopirnya bilang, ini yang rusak jalan ini truk-truk gandengan itu loh, Kiai. Saya jawab, Anda salah. Yang rusak jalan itu bukan truk gandengan, tapi mobil mewah. Lah kok bisa, Kiai? Iya. Uang yang seharusnya dipergunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Rungokno, Pak. Sebaliknya, kalau kita itu sudah terlalu cinta dengan pemerintah, kadang-kadang nalar kritis kita itu tidak ada. Maka disinilah kemudian mencintai negara itu harus proporsional. Harus proporsional. Dan rasa cinta itu hari ini di Indonesia sangat mahal, Pak. Maka orang berbeda sedikit dianggap musuh, berbeda sedikit dianggap musuh. Sehingga era kekinian orang Indonesia itu yang terkenal dengan orang yang ramah, orang yang menyenangkan, sifatnya gotong royong dan lain sebagainya, semakin kesini semakin hilang, Pak. Saya kasih contoh ya. Jangankan kok sesama umat Islam, mohon maaf, jangankan sesama umat beragama lain, seumat saja kita hari ini begitu berbeda pendapat, kita dianggap musuh. Dan saya kemudian lebih bersedih, kenapa? Karena munculnya apa? Munculnya orang-orang yang membenci negara ini hari ini justru berkedok dengan agama. Dalihnya ini adalah agama, ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, tapi menggunakan dalil-dalil agama. Maka kemudian karena kebencian kepada pemerintah yang memuncak, mereka akhirnya mengatakan apa? Ini negaranya tauhid. Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Demokrasi harus diganti dengan sistem khilafah. Minimal NKRI bersyariah. Saya bilang, sing dimaksud NKRI bersyariah itu seperti apa? Indonesia itu kurang syariah seperti apa? Saya pengajian di mana-mana sampai ke Papua, nggak ada. Saya besok, bro, mas-mas dari Papua ini, tanggal 8 Juni, saya pengajian di Kota Jayapura, di 3 lokasi. Dan panitianya sebagian kawan-kawan saya Nasrani. Kurang syariah apa bangsa Indonesia ini? Jangan kemudian hanya gara-gara kasus 1-2 kasus ini menggambarkan Indonesia secara umum dengan mengatakan demokrasi ini gagal, maka harus diganti dengan sistem khilafah. Tapi kan banyak Gus ulama-ulama yang dikriminalisasi. Tolong bedakan kriminalisasi ulama dengan ulama yang kriminal.
Kalau ada ulama berbuat kriminal ditangkap sama Pak Kapolres, itu namanya bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu ngundang kiai mulai ra diamplopi, lah itu kriminalisasi. Makanya itu bisa dilaporkan ke kantor polisi atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Hati-hati. Kok diamplopi isinya cuman sedikit, pasalnya beda lagi. 335 perbuatan tidak menyenangkan. Hati-hati. Betul Pak Jaksa ya? Betul ya. Bedakan antara kriminalisasi ulama dengan ulama yang kriminal. Sehingga pikiran-pikiran ini sekarang, mohon maaf, semakin kesini ini semakin menjadi-jadi, Pak. Betapa kemudian YouTube saya yang berbicara anti khilafah, saya dibully habis-habisan. Tapi saya nggak ada urusan. Kenapa? Karena organisasi saya yang saya ikuti, Nahdlatul Ulama, amanat didirikan Nahdlatul Ulama itu dengan dua amanat. Yang pertama adalah amanat keagamaan, yang kedua adalah amanat kebangsaan. Amanat keagamaan memberikan amanat kepada kita untuk menyebarluaskan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan menjaga keberlangsungannya. Kemudian yang kedua apa? Menjaga dan melestarikan, menjamin keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin, ulama-ulama kita bersepakat bahwa bentuk negara Indonesia adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Tentunya Anda bisa membedakan apa itu Darussalam, apa itu Darul Islam. Bentuk negaranya apa? Nation state, negara kesatuan. Kenapa harus negara kesatuan? Jawabannya di sini. Inilah antiknya Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Kita terbang ke Eropa. Eropa itu bangsanya cuma satu, Bapak Ibu, namanya Europe. Satu bangsa Eropa berdiri di atas banyak negara. Berdiri di atas Spanyol, Perancis, Belanda, dan lain-lain. Kabar terbaru, Inggris mengundurkan diri dari Uni Eropa. Mata uang mereka juga cuma satu, namanya apa? Euro. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Jadi kebalikannya dengan Eropa. Kalau Eropa itu satu bangsa berdiri di atas banyak negara, jadi bangsa nemung siji disengkuyung oleh sekian banyak negara. Sementara Indonesia sebaliknya, banyak bangsa hanya berdiri di atas satu negara. Kita nggak usah ngomong se-Indonesia lah, apalagi sampai Papua. Di Jawa saja coba Pak, sekian banyak suku bangsa. Dari ujung Jawa Timur, di Banyuwangi, ada suku bangsa namanya apa? Osing. Ngomongnya son. Nyebrang dikit ketemu mana? Madura. Ini bahasanya luar biasa. Orang Madura itu kalau lomba TTS teka-teki silang pasti kalah. Kenapa? Kolomnya pasti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, ANAK, anak. Orang Madura kurang. Hubungan suami istri menghasilkan nak, kurang kolomnya itu. Orang Madura itu kalau jadi polisi atau tentara pasti kalah Pak ketika daftar, karena berhitungnya kalah sama orang Kudus. Kalau orang Kudus berhitung 1, 2, 3, Madura nggak bisa Pak. Berhitung to 1, alah kesuwen itu loh. Dulu di Solo itu ada Habib Wali, kondangnya Wali lah, Allah yarham. Namanya siapa? Habib Anis. Ini ada orang Madura sowan Pak, sowan ke Habib Anis. Assalamualaikum Beb, saya mau sowan Beb. Dijawab Waalaikumsalam. Sebelum dia ngomong, Habib Anis bilang, saya tahu pasti Anda orang Madura. Apa jawaban orang Madura ini? Boa, Bu, Beb Anis Wali, Dek. Tahu kalau saya orang Madura. Ya ketok cangkemmu goblok men aku ngono. Ngomongnya kayak ngono kok. Luar biasa Madura itu. Nyebrang lagi sedikit setelah Suramadu, ketemu mana Pak? Surabaya. Bahasanya agak kasar dikit. Dancuk umpamanya gitu. Saya itu sering ngomong dancuk karena saya meyakini dancuk itu bukan misuh. Saya pernah ke kota Amsterdam, dancuk itu ternyata diambil dari nama tokoh besar di Belanda namanya Danko.
yang diabadikan jadi nama tank. Lah tanknya ini agak kecil, ketika masuk ke kampung-kampung Surabaya, begitu tank ini datang, orang Surabaya teriak danco, 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 karena nggak bisa ngomong danko. Lah kok Gus Miftah ngomong dancoknya fasih, karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Ke barat lagi ketemu mana? Solo, Jogja. Bahasanya halus kayak saya. Pak Mali halus ini. Jogja kan halus. Kalau ke Pantura kita lihat bahasanya Kresdenan Padi lah, Kudus dan lain sebagainya. Ngomongnya gimana? Iya. Iya lah. Coba. Ke barat lagi ketemu Banyumasan, Kebumen, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto, Tegal. Orang ngapak. Ini bahasa yang paling menyenangkan. Blekuduk, 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 blekuduk. Bapak ngapak ya? Blekuduk, blekuduk, blekuduk kayak. Saya diundang pengajian pertama kali di rumahnya Ki Dalang Entus almarhum Bupati Tegal. Itu tahun 2007. Pagi-pagi saya ditawari udut ngerokok pakai bahasa ngapak. Ya Allah, orang kepenak temen bahasanya ya. Pak Kiai Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah, aku cocotnya siapa ya aku? Saya ngaji di Tegal, ketua panitianya sambutan pakai bahasa ngapak. Inyang kalau wingi sowan daleme Gus Miftah, arane manjing daleme Gus Miftah kiye anak gapura, arane gapura sugeng teka. Ya Allah, saya mbaten gapura sugeng teka itu apa? Ternyata gapura selamat datang, Pak. Sugeng itu selamat, datang itu teka. Ya Allah. Nang Yogya kiye ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Monumen Jogja kembali. Menyenangkan pakai ngapak ya. Kalau dulu Pak zaman wartel, kita telepon rumah itu, kalau nomor teleponnya rumah sibuk itu kan pasti dijawab pakai bahasa apa Bu? Inggris. The number you calling is engaged, please try again in a few minutes. Kalau Anda telepon ke Tegal itu nggak mungkin bahasanya seperti itu. Begitu ditelepon kok sibuk, apa jawaban orang Tegal? Nomor telepon yang sira 7 langka, telepon mening ya. Ke barat lagi ketemu bangsa apa? Sunda dengan segala keindahannya. Coba kita lihat. Cicing mah ulah gandeng, teh kucing mah diserondeng, itu kan menyenangkan itu. Yang lucu Pak, orang ngapak main ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang ngapaknya marah. "Tah ini siapa kiye?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Gitu kan. Orang ngapaknya marah Bu. "Inyong ora percaya tah ini urang kok gedene sekiye?" Ngono kan. Ke barat lagi ketemu mana? Jakarta. Bangsanya apa? Betawi. Tuh mas-masnya sampaikan kepada mbak-mbaknya. Lu gua, bapak lu mertua gua. Iya. Ini baru tanah Jawa Pak, belum masuk. Saya pengen Mas Papua kesini satu. Saya pengen tahu bahasa Papua. Bro sini bro. Ya kamu. Pinjam mic-nya Pak. Namanya siapa? Namanya siapa? Nahot. Sit down please, Nahot. Nahot. Nama kompletnya siapa? Nahor. Nahot tok. Ya, Nahor Tipakau. Pakai mic. Nahor Tipakau. Nahor Tipakau. Ya, sembuh, kok ngomong apa kemu. Coba kalian semua, aku cinta kalian pakai bahasa Papua. Aku cinta kalian semua pakai bahasa Papua. Saya cinta kamu semua. Alah doa pakai bahasa Papua. Gitu aja. Bahasa Papuanya selamat pagi apa? Oh kok podo sih boyo beda no loh. Bahasa Papua asli kayak apa contohnya? Bahasa Papua asli. Hah? Apa? Ayo. Apa namanya? Oh ya panggil teman satu nggak apa-apa. Oh yang bisa. Kamu nganu ya Papua naturalisasi ya. Sini bro. Jangan-jangan Papua persamaan ini.
Ya. Coba kamu ngomong Papua. Ngomong apa? Nah, ini. Ya terserah. Mic-nya satu lagi, Pak. Ya. Coba ngomong. Omong-omongan Papua coba. Apa? Beda bahasanya. Loh kok beda? Kamu Papua, dia Papua? Sukunya beda. Oh, sukunya beda. Ya anggap aja di sini samalah. Coba ngomong sana. Ngomong bahasa Papua terserah. Nanti kamu ngomong Papua terus kamu terjemahkan sendiri. Saya pengen lihat. Tadi kowe iki ngomong kayak dalang. Dalang ki wong pekok, ngomong dhewe dijawab dhewe. Kuwi lak pekok to kuwi ngomong. Ayo sana ya, ngomong. Mikir mati panitia. Coba, udah nggak usah, udah. Terus ngomong. Snow Naeja Aldo Yedel Raya. Itu artinya apa? Nama saya Aldo Yedel Raya. Oh, ya terus? Apakah kamu sudah makan? Gitu. Jangan war. Aku juga belum, aku takon kok. Kamu sudah makan belum? Bahasa Papuanya apa? Wanan ware roba. Ware-ware romba. Wanan ware roba. Sumpah, aku belajar bahasa Inggris soalnya kira iso aku tenan. Ini saya pengen membuktikan apa? Ini loh Indonesia begitu loh. Dengan bahasa suku bangsa yang begitu banyak yang ada di Indonesia. Maka sudah di sini aja nggak apa-apa ya, biar saya kelihatan putih ya, nggak apa-apa di sini. I love you pokoknya. Kita duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau cuman begini kan semuanya takdir dari Tuhan, perlu kita syukuri, betul? Makanya kamu yang cantik jangan sombong. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Begitu. Kamu bilang sama mereka, yuk pakai mic-nya dipakai, pakai mic-nya. Ikuti saya. Ya. Tahu ya tahu. Tahu. Tahu ya tahu. Tahu. Ikuti saya. Oh ya. Mumet ndasku. Ayo. Tahu ya tahu. Tahu ya tahu. Bakwan ya bakwan. Bakwan ya bakwan. Ayu ya ayu. Ayu ya ayu. Tapi jangan murahan. Tapi jangan murahan. Iya. Good. Karena ini setiap kalau ketemu cewek kamu bilang begitu ya. Tadi nama kamu siapa bro? Aldo. Ya. Kalau teman saya namanya Aldiano. Saya pikir bahasa apa, ternyata singkatan Aldiano. Alhamdulillah dia nongol. Maka karena ini sebentar lagi ya. Karena ini negara yang kesatuan, karena berbeda-beda dari suku, bangsa dan agama. Ini baru ngomong suku loh ya, belum ngomong agama. Maka butuh ideologi untuk mempersatukannya. Maka kemudian para pendiri bangsa founding fathers menyepakati karena negara kita ini adalah nation state, ada satu ideologi untuk mempersatukan kesemuanya. Maka kemudian muncullah Pancasila. Dan Pancasila sampai hari ini terbukti bisa menyatukan seluruh komponen anak bangsa, baik yang berbeda suku bangsa maupun agamanya. Mas Aldo agamanya apa bro? Kristen. Kamu agamanya apa? Kristen. Kita bisa duduk berdampingan seperti ini karena apa? Indonesia ini rumah besar yang di dalamnya ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Dan semua pemeluk agama ini berhak menjalankan perintah agamanya tanpa harus mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Bahkan undang-undang pendidikan, siswa didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Betul? Maka walaupun di SMK ini umpamanya ada satu anak yang beragama Kristen, pihak sekolah itu wajib mencarikan guru untuk yang bersangkutan, karena ini adalah amanah undang-undang. 6 kamar yang ada di rumah besar yang namanya Indonesia ini, saya meyakini kalau semua orang kembali ke kamarnya masing-masing pasti tidak akan pernah terjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain.
Ayo, apa meneh nuroni bojone tanggane? Oh, mesti masalah kuwi. Sudah, kembali saja ke kamarnya masing-masing. 6 rumah ini bisa berjejer. Maka dulu zaman Butin membuat miniatur tempat ibadah di Taman Mini Indonesia Indah. Ada tempat ibadahnya orang Kristen, orang Islam. Ini jadi satu di Taman Mini Indonesia Indah. Selama kita kembali ke kamarnya masing-masing, gak akan jadi masalah. Maka saya sendiri tidak mau mengurusi intervensi terhadap agama orang lain. Ketika pertama kali saya kenal dengan Deddy Corbuzier 1,5 tahun yang lalu, sampai akhirnya dia memutuskan masuk Islam, sekalipun saya tidak pernah ngajak dia masuk Islam, Pak. Tapi kita lebih banyak berbicara tentang Pancasila dan agama. Tapi saya punya prinsip, orang non-Islam tidak membaca Al-Quranmu, orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam melihat akhlakmu. Maka kalau kamu pengen orang-orang non-Islam memandang Islam sebagai agama yang menyenangkan, perbaikilah akhlak dan budi pekertimu. Ini rumus. Makanya hari ini saya tidak sependapat ketika ada penceramah intervensi terhadap cara beribadahnya orang lain. Kalau dalam Al-Quran yang jelas, Pak, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Gak boleh. Kalau kita menghina Tuhannya dia, maka dia juga berpotensi menghina Tuhan saya. Kita masing-masing. Toh Al-Quran mengatakan, famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau beriman silakan, enggak monggo. Begitu sudah punya agama masing-masing, undang-undangnya apa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Saya besok malam minggu ini kedatangan tamu dari Pontianak 15 orang. Mereka menyatakan apa? Gus Miftah tolong bimbing kami masuk Islam. 15 orang kami akan datang ke pondok Gus Miftah. Anda tahu saya dari mana? Saya melihat Gus Miftah dari YouTube. Kenapa kamu pengen masuk Islam melalui saya? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Ini pula yang saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier. Satu saat ketika dia ngomong saya, bro, kalau saya mau masuk Islam caranya gimana? Saya bilang sama dia, bro, wajah Islammu itu besok seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Loh, kan begitu. Begini kan enak itu. Tetangga saya, bro, itu orang Katolik. Kalau Idul Fitri, dia yang pertama kali datang ke pondok saya. Minal aidina wal faizin, yang mengutapkan mulutnya pendeta. Ini diprotes sama orang-orang Islam. Itu orang Katolik kok membaca ayat. Goblok, goblok. Sejak kapan minal aidin itu jadi ayat Quran? Itu bahkan bahasa Arab yang orang Arab sendiri nggak tahu kalau itu adalah bahasa Arab. Karena itu adalah bahasa Arab ala Indonesia. Lah orang sekarang itu kan aneh. Semangat beragamanya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi apa? NKTA, nafsune kuda tenagane ayam. Makanya saya pernah, Pak, dicurhati sama Via Valen. Kamu kenal Via Valen nggak? Oh, kenal. Cantik nggak? Oh. Tapi sorry ya, kamu sama Via Valen beda pemikiran. Kamu mikir Via, Via mikir aku. Ya. Tanya apa Via sama saya? Bah, saya mau curhat. Apa, Nduk? Saya itu kemarin menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Terus saya didemo sama orang-orang. Kenapa? Via Valen nggak pantas. Dangdutan, oh mohon maaf, solawatan kok di panggung dangdutan dengan pakaian agak seksi. Pertanyaan kamu apa? Apa benar Din As-Salam itu lagu solawat? Saya jawab salah. Orang-orang yang semangat agamanya tinggi tapi tidak dukung dengan ilmu yang mumpuni menganggap seolah-olah qasidah Arab itu pasti solawat. Padahal qasidah Arab itu belum tentu solawat, solawat belum tentu berbahasa Arab. Berarti boleh bah saya nyanyikan di panggung dangdutan? Boleh. Wong kamu nyanyi Din As-Salam sambil ngising saja boleh kok saya bilang. Ayo duduk di WC sambil nyanyi. Boleh. Wong itu bukan solawat kok. Gila hadil matak fi masa itu.
Tapi saya pesan sama mbak-mbaknya ya, ada juga sih sebenarnya bukan sholawat tapi nggak pantas di WC. Contoh lagu Man Ana, itu kan penghargaan terhadap guru-gurumu. Jangan kamu nyanyi Man Ana sambil di toilet. Nang toilet karo bengok-bengok. Man Ana, Man Ana, Man Ana, laula cerot. Wah, nggak boleh. Begitu tetangga saya yang Katolik ini Natalan Pak, santri saya semua tak suruh datang ke rumah beliau, ucapkan selamat Natal. Nggak kafir bah? Enggak, saya bilang gampang amat jadi kafir. Kalau gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir, berarti kalau saya pulang haji tetangga saya yang Katolik makan kurma, dia mu'alaf. Boya yang nalar dikit gitu loh. Orang yang kafir 80 tahun membaca kalimat tahlil la ilaha illallah sekali jadi Islam kok. Masa kita tahlil tiap hari gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir? Dari mana? Saya biasa. Orang Indonesia itu aneh, haram menanam pohon cemara karena itu apa? Lambang Natal. Kamu nggak pernah dolan nado bro. Aku ngerti orang murid wis rampung rasa mau kayak kitanya jawab. Wis ngerti aku, waktunya dialog. Menengot. Bayaran mung titik diatur-atur. Gula wis pancene mandek ya mandek. Enteni baterene entek lah ya mandek dhewe itu lho. Dadi ngomong apa iki mau lali aku. Kowe ngisruh moderator iki kok. Oh, saya lanjutkan cemara sebentar. Mereka mengatakan apa? Menanam pohon cemara itu haram karena itu lambang Natal. Jawaban saya sederhana. Sejak kapan pohon itu punya agama? Ya kan? Orang-orang yang mengatakan menanam pohon cemara itu haram, kuwi berarti dolane kurang adoh. Turune kurang bengi. Koncone kurang akeh, kopine ora ana kopi. Terakhir ya, saya kasih gambaran. 1 tahun yang lalu saya berkesempatan dakwah keliling Eropa. Salah satu negara yang saya kunjungi adalah Swiss. Waktu itu pas musim dingin. Kebetulan saya ada kesempatan untuk main ke Monti Telis. Itu salah satu destinasi wisata favorit orang dunia lah di situ. Di situ suhunya berapa? Salju, suhunya minus 20 derajat. Dan pohon yang bertahan ketika musim dingin itu cuma pohon cemara. Itulah alasan kenapa orang-orang Nasrani menjadikan pohon cemara sebagai lambang Natal. Kayak gitu di Indonesia difatwakan haram. Itu namanya jaga sembung, bawa golok nggak nyambung loh. Maka solusinya cuma satu menurut saya, hubbul waton minal iman. Kalau kemudian kecintaan kita terhadap negara ini luar biasa, maka apapun perbedaan kita tidak akan menjadi masalah. Hari ini kita belajar gamelan itu kenapa menghasilkan suara yang bagus, nada yang bagus. Karena gamelan itu berangkat dari porsi yang berbeda-beda. Kenapa sambal terasi itu rasanya menjadi enak? Karena bahannya beda-beda, Pak. Lah sak lemper mung terasi tok, yo ora enak. Kenapa kemudian sambal terasi itu menjadi enak? Karena bahannya beda tapi diolah dengan luar biasa. Dimakan bareng rasanya enak. Coba kalau makannya sendiri-sendiri Pak, wah pengen makan sambal terasi aku, lombok edise plus gitu loh, bawangnya plus, terakhir terasi ini tok, bengoren cangkemmu bro gitu loh. Barangkali untuk pembukaan seperti itu, karena saya sudah di warning sama moderator dan baru di sini Kiai diatur-atur ya. Mas moderator sini aja, enggak apa-apa sini. Mic-nya dikasih dia bro. Tadi namanya siapa? Nahor. Mudah-mudahan Nahor istrinya orang Kudus, amin. Cantik, janda anak 15. Terima kasih. Ceramahnya sangat memukau. Ya, ke sawah membawa klengkeng, buah klengkeng harum baunya. Ceramah Gus Miftah sangat keren, lebih keren karo follow IG-nya. Sudah follow IG-nya? IG-nya santai saja, kalian belum follow sudah hampir 1 juta kok, santai saja. Moderator followernya berapa? Di sini.
telu. Kalau anaknya bojone supire. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ke sawah bawa makanan, ke Semarang berhenti di Berok. Setelah kita mendengarkan, sekarang saatnya diskusi dan dialog. Oke, gitu ya. Ini waktu masih ada 45 menit. Kita berikan kesempatan kepada semua peserta. Dan tentunya kami tidak bisa memberikan kesempatan semua untuk bertanya. Maka kami kasih waktu 3 perwakilan dari siswa dan 3 perwakilan dari Bapak Ibu Guru. Kami persilahkan yang mau tanya 3 orang dari siswa dan 3 orang dari Bapak Guru maju ke depan supaya nanti lebih cepat. Karena kami hanya membuka 1 termin saja. Ya. Silakan 1 2 3. 1. Itu santri putri. Banyak sekali. Yang kedua belakang yang pakai esduk ya. Oh, enggak apa. Ya dari sini enggak apa. Ya. Makasih. 3 ayo. Ya. Nahor makasih. Ya udah 4 enggak apa-apa, 4 enggak apa-apa. Maju semua, maju. 2 sisi enggak apa, cukup Pak. Coba maju aja langsung ke depan, maju biar cepet ya. Yang bertanya maju. Sehat. Maju aja, maju. Tanya dulu baru salaman. Ayo mbaknya dulu satu, cepetan. Langsung maju ya. Ayo udah kasih mic mbaknya. Silakan bertanya, disebut Edo. nama dari mana gitu ya. Monggo silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Marlina Umi Azizah dari SMK An-Najah Kayen Pati. Bisa nggak mundur dikit? Kenapa saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Iya. Condok. Gini, Gus Miftah, saya mau bertanya, Ya, saya mau bagaimana cara menjaga kecintaan kita terhadap NKRI menurut Gus Miftah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua. Ayo langsung yang kedua. Singkat padat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Konita Nur Soleha dari SMA Negeri 1 Tunjungan Blora. Saya mau bertanya, insya Allah saya kelas 11 ingin menjadi calon ketua OSIS. Nah, bagaimana kalau seorang wanita menjadi pemimpin dan bisa amanat dan bisa dipatuhi oleh seluruh siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ini langsung saya jawab. Ya. D, ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa sajadah? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iya. Mantap. Ayo selanjutnya, berikutnya ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iva Aprilia Ramawati dari SMK Negeri 1 Pati. Saya ingin bertanya, Gus, bagaimana cara menghindari paham-paham radikal di sekolah-sekolah negeri? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belakangnya. Cepat. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazul Abid Takwa Al-Kanur dari SMA 1 Bayi Kudus. Saya ingin bertanya Gus Miftah. Pada surat Al-Fat ayat 29 itu dijelaskan kalau orang yang mengikuti Rasulullah harus orang yang mengikuti Rasulullah harus bersikap keras kepada orang kafir dan lemah lembut kepada sama agama. Nah, apa yang dimaksud dengan orang kafir dan apa yang dimaksud dengan sikap keras itu kepada orang kafir? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Ya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nala Izun Munah. Saya dari SMA 1 Bayi Kudus. Saya ingin menanya kepada Gus Miftah. Saya pernah membaca berita tentang peraturan Kementerian Agama nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim harus didaftarkan dan harus didata untuk meminimalisir terjadinya radikalisme. Nah, saya sebagai pelajar Islam merasa bingung.
dan ingin mendapatkan pencerahan dari Gus Miftah. Apakah benar aksi radikalisme di negara ini itu bersumber dari agama Islam? Wah, luar biasa ini. Tepuk tangan. Jika benar adanya, agama Islam yang mana yang telah memberikan atau membolehkan kekerasan dalam agama Islam? Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya suri tauladan yang memberikan akhlak, budi pekerti yang luhur, dan cinta kedamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nala, nanti Nala tolong lewat jalan selatan ya, karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Yo, terus. Makasih Nala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Intan Ardelia dari SMA Negeri 1 Jepara. Mungkin ini pertanyaan saya sedikit menyimpang dari hal yang dibahas. Gak apa-apa menyimpang dari tema, yang penting keluar dari dalam hati ya. Kita tahu bahwa musik itu sudah menjadi makanan dulu aja pokok gak apa. bagi Ini kita. saya jawab dulu baru yang ini nanti. Dulu Hampir seperti di sela-sela kita tidak ada kegiatan, kita mendengarkan musik. Bahkan para pelajar seperti saat jam kos itu juga mereka pergunakan untuk mendengarkan musik. Tetapi saya pernah membaca sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari, yang Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan ada suatu masa di mana para umatku menghalalkan perzinahan, khamr, serta alat-alat musik. Tetapi kita juga tahu bahwa Wali Songo juga menyebarkan agama Islam dengan menggunakan alat musik. Jadi saya mohon pencerahannya, apakah memang benar alat musik itu diharamkan, dan juga walaupun kita hanya mendengarkan musik saja, apakah itu memang dilarang oleh agama? Terima kasih. Ya, terakhir. Ya. Ayo, terakhir. Nanti yang kedua makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Idriani Meisyarah dari SMA Negeri 1 Juwana. Pertanyaan Bandeng. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan hari ini, mungkin kan bertepatan dengan perayaan Hari Valentine, tetapi apakah perayaan Valentine itu cocok atau bisa diterapkan di negara kita dengan negara budaya Indonesia ini? Ya. Duduk dulu. Terima kasih, duduk. Kloter kedua nanti ya. Saya jawab secara umum. Dulu soal musik. Kamu lihat Instagramnya Gus Miftah. Jalaluddin El Rumi ditanya, musik apakah yang diharamkan dalam Islam? Apa jawaban Jalaluddin El Rumi ketika suara sendok bertemu dengan suara piring dimainkan oleh orang kaya, didengar oleh orang miskin dan kelaparan? Itulah musik yang diharamkan dalam Islam. Wow. Makanya kamu follow IG gua. Namanya Siti ya? Oh, Siti yang listrik. Tinggi kamu soalnya. Kalau ini tiang jaler, kamu tiang listrik. Apa bedanya tiang listrik karo tiang jaler? Bedanya tipis. Tiang listrik madangi, tiang jaler metengi, gitu lah kira. Kemudian saya jawab dari yang terakhir-terakhir yang masih ingat. Kamu tadi soal yang kamu asidak al-kufar tadi ya? Bukan yang ini yang asidak al-kufar ruhamau bainahum. Kalau kamu yang tadi soal apa? Valentine. Saya orang yang tidak pernah merayakan Valentine. Coba kamu buka sejarah Valentine itu apa? Tapi kalau hanya sekedar Valentine, saya pikir hari kasih sayang kita itu tidak hanya tanggal 14, tapi sepanjang tahun. Kau ayane duwe bojo tuwa-tuwa, mara ning kamare bojone nganggo kembang pink. Ora pantes. Assalamualaikum mamah. Alah. Mamah tungkae meletek-meletek yo ora pantes. Jadi kalau kemudian Valentine itu dianggap sebagai ritual yang harus, itu jelas tidak baik. Tapi kalau hanya sekedar diambil, kasih sayang, ya tentunya dengan kasih sayang yang tepat. Ora usah karo pacar. Ingat, laki-laki yang chatting dengan kamu menggunakan WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namamu di dalam doa. Codot. Ngono nduk dijogo. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Ini ndak ya? Ini tadi soal musik sudah. Soal ini ruhamau bainahum, asyidda al-kufar ruhamau bainahum. Soal ketuhanan kita keras. Lakum dinukum waliyadin.
Maka itu tadi, nggak usah kita ngomentari cara peribadatan orang yang beragama lain. Anda mau nyembah salib, mau apa, itu urusan mereka. Kita nggak punya hak untuk ngomentari, itu wilayah kamar mereka. Keras kita di situ. Bukan kemudian kerasnya dalam hati yang lain, kita bunuh, enggak ada keadaan seperti itu. Maka itulah kenapa kemudian Nahdlatul Ulama secara konstitusi dan undang-undang merubah, bukan Al-Quran ya. Kan ada orang bilang, ini orang NU goblok, kafir diganti non muslim. Berarti orang NU mau mengganti surat Al-Kafirun menjadi surat non muslimun. Sing goblok iki kowe tak kandhani. Itu hanya istilah di dalam berkonstitusi. Bahwa ketika saya ketemu dengan Aldo, dengan Nahor, saya tidak mengatakan mereka kafir, tetapi saudara sebangsa saya yang non muslim. Kalau soal keyakinan nggak bisa dirubah-rubah. Tapi di wilayah itu, di wilayah bernegara, kita harus sayang dengan siapapun. Karena itu adalah amanah undang-undang. Kalau soal keras, soal ketuhanan. Artinya apa? Saya meyakini yang saya yakini seperti ini. Saya nggak urusan dengan keyakinan orang lain. Kan begitu. Maka kalau membaca satu ayat tentunya harus dikaitkan dengan ayat yang lain. Kita lihat juga asbabun nuzulnya. Apa alasan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Singkat karena banyak. Kamu yang tadi yang cilik soal apa? Soal didaftarkan. Saya termasuk yang tidak setuju. Dulu ada usulan sertifikasi ustadz. Ya Allah. Saya setuju kalau ustadz itu disertifikasi asalkan sertifikatnya bisa untuk ngutang di bank. Kan lumayan. Ayo, kan guru-guru lumayan itu. Kowe arep utang, jaminannya apa? Sertifikasi ulama. Saya hari ini yang paling keras ya Pak ya, mohon maaf, yang mengkritik Menteri Agama. Jujur, dari semua kebijakan menteri, yang paling sering saya kritik adalah Menteri Agama. Awal-awal menjabat sebagai Menteri Agama, cadar, cingkrang, jenggot dicurigai sebagai ciri-ciri radikal, ya kan? Waktu itu saya mendapatkan undangan dari ILC TV1 untuk hadir sebagai narasumber tentang radikalisme. Saya bilang, saya tidak setuju kalau cadar, jenggot, cingkrang itu diidentikan dengan radikalis. Tapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Menurut saya, radikal itu pikiran, gagasan, wawasan, bukan penampilan. Teman saya banyak yang RCTI, tapi cinta dengan Indonesia. Apa itu RCTI? Rombongan Celana Tinggi Indonesia. Kawan saya banyak yang bercadar tapi cinta dengan Pancasila. Ini yang belum tentu terpapar radikal dicurigai Pak. ISIS yang jelas melawan negara malah akan dikembalikan ke Indonesia. Yang mengatakan negara kita ini tauhid, paspor dibakar, tidak mengakui Indonesia, malah mau dikembalikan ke Indonesia. Coba Anda bandingkan, kawan-kawan kita WNI yang ada di Wuhan, Cina, pulang ke Indonesia nggak bisa langsung masuk Pak. Harus diamankan di safe house, di karantina. Kalau mantan-mantan kombatan ISIS itu kembali ke Indonesia, apa yang mau dilakukan? Berkaitan dengan cuci otak mereka. Maka saya menolak. Apalagi malah diiming-iming mau dikasih pekerjaan. Neng Kudus ki sing nganggo rokeh tak kandhani. Betul. Jangan sampai kemudian orang berpikiran kalau saya pengen kerja di BUMN gampang. Jadi teroris dulu kemudian dapat pengampunan kerja di BUMN. Ini menurut saya tidak produktif itu Menteri Agama. Begitu. Soal itu Nduk ya. Kamu tadi soal cara-cara menghindari paham-paham radikal. Menurut saya ini kritik untuk negara. Pak Asekda sampaikan kepada pemerintah. Dulu anak masuk sekolah itu diajari apa Pak? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB. Masuk diajari PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Masuk diajari apa? Lagu-lagu kebangsaan. Sekarang sudah tidak kenal dengan lagu-lagu kebangsaan, kenalnya dengan lagu-lagu ambiar. Pamer bojo, cidro, mundur alon-alon, kecantol cawet. Ya Allah. Ini juga kritik untuk negara. Karena apa? Pemerintah itu terlalu fokus Pak terhadap mata pelajaran yang diuankan. Betul. Maka sudah tidak ada lagi seperti itu. Sudah tidak lagi kenal dengan pahlawan-pahlawan nasional. Yang dikenal siapa? Bukan lagi Cut Mutia tapi Cut Keke. Bukan lagi Patimura tapi Nela Karisma. Idolanya itu. Dulu guru saya wajib siswa didik masang gambar pahlawan di rumahnya masing-masing. Ini harus kita lakukan. Sementara lagu-lagu yang tidak penting itu justru diajarkan ke anak-anak.
Coba, po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Walang sama kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Kok cangkemnya celutak po gitu loh. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan oleh anak-anak salah Pak. Sing ngawan mangan sego bengi ngombe susu kuwi anaknya apa bapak nih? Bapak nih. Lu nalar-nalar saja toh bro itu loh. Jadi pemerintah minta kepada rakyat untuk membentengi diri dari radikalis, tapi ternyata apa? Pemerintah juga nggak sumbut. Dulu masuk sekolah ada apa Pak? Penataran P4. Sekarang sudah tidak ada, adanya cuma P3K, pitek itu picek kabeh. Udah nggak ada lagi. Maka saya sepakat sama kamu, nggak ada Islam itu radikal. Dan radikal itu tidak bersumber dari pengajian. Itu ngawur Menteri Agama bagi saya. Yang ada itu ada oknum orang Islam yang berbuat radikal. Islam itu rahmatan lil alamin. Gitu dok ya. Kamu tadi soal apa? Seorang wanita jadi pemimpin boleh. Amanah belajar. Pengen kamu amanah, namamu diganti Amanah. Wis kamu latihan kalau soal yang pertama soal apa? Cara menjaga kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pengen memori bapak-bapak ke masa dulu ya. Pak, masih ingat nggak kalau kita bikin rumah di bandarnya atau di bubungnya itu biasanya dikasih apa Pak? Merah putih. Saya tanya sejarah ini kepada guru-guru saya termasuk Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ternyata sejarahnya ini Pak, kenapa di bandar dikasih merah putih? Dulu orang-orang kita itu masang merah putih di depan rumah. Tapi datangi Belanda Pak, kamu kalau nggak dicopot saya bunuh. Maka kemudian apa? Dipindah ke bandar Pak. Zaman dulu kan belum ada internet, belum ada plafon. Setiap kali di ruang tamu mengajarkan kepada anak-anaknya, nah itu loh merah putih. Kita mau tidur, lihat merah putih. Bapak mau ketemu sama ibu, lihat merah putih. Semangatnya 45 Pak. Wah. Caranya seperti itu. Makanya kalau Anda lihat YouTube saya, setiap kali saya pengajian, saya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kenapa? Karena saya pernah di teks akun Instagram Pak, hati-hati lagu musyrik. Apa kuwi? Padamu Negeri. Kenapa Padamu Negeri lagu musyrik? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya pemerkosaan ayat. Ingat, man fassarul Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an menggunakan akalnya sendiri, siap-siap mengambil tempat duduknya dari api neraka. Ini ngawur. Padamu Negeri katanya musyrik. Ya Allah. Kalau kita nyanyi nggak diiringi itu namanya lagu tanpa musik, bukan musyrik. Itu ada musik di situ ya. Bisa nggak ngiringi saya sholawatan? Bisa nggak? Oh desa ora iso. Bisa apa ora? Lagu Kami Cinta Tanah Air Indonesia, bisa nggak? Wah, amplopnya jelas mesti ini. Maka salah satu saya tadi adalah carilah guru yang benar, Nduk. Kemarin di Solo dengan Pak Ganjar saya mengeluarkan bahasa yang cukup berani. Bahasa saya apa, Mas? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada mereka yang salah milih pengajian. Saya ulangi. Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pergaulan. Sekian banyak PSK yang tobat gara-gara pengajian saya. Wasilahnya. Sekian banyak anak-anak dunia malam, PK, PLLC, pemandu karaoke yang kemudian keluar dari dunia hitam, kemudian apa? Masuk menjadi orang baik-baik. Tetapi kalau orang yang sudah salah milih pengajian, wangele ra umum dikandani. Apa-apa disalahke. Kabeh wong dikafirke, seolah-olah surga duntal dhewe tak kandani. Bisa enggak kita bernyanyi hari ini? Apa nganu sing gampang? Ditinggal Rabi versi sholawat. Iya, kowe menengo. Kok rupamu menyedihkan toh? Yuk selawatan yuk. Sholli wa sallim daiman ala ma tang tuk sholli wa sallim daiman ala bimang qad wahadang wal ali wal ashab bimang qad wahada. Dijawab kami cinta
al-ahmadan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Malah kayak ledek munyuk ya entak entuk. Ya lanjut sini. Yang kedua, silakan Pak. Urut ya. Urut langsung. Urut. Mik. Dari yang wajahnya menyedihkan. Mas Faisal. Ya duduk enggak apa-apa, santai aja. Ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Faisal Nursia dari SMA 1 Bae. Iki omongnya alon-alon, ngomong kaya kemu. Sebelumnya saya mohon izin untuk bertanya. Ya, saya izinkan. Bagaimana cara kita untuk mengamalkan ideologi Pancasila dan Al-Quran agar dapat bisa berdampingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, saya langsung jawab ya. Kemarin di detik.com sempat rame toh, Pak Dokter. Apa ketua BPIP yang itu dipotong atau sengaja saya nggak paham. Musuh utama Pancasila adalah agama. Tapi ternyata setelah kemudian kita telusuri, yang dimaksud narasinya tidak seperti itu. Jadi narasinya adalah orang-orang yang mengatasnamakan agama padahal dia minoritas, menggunakan agama untuk melawan Pancasila. Saya mengatakan begini, ulama-ulama terdahulu itu setuju dengan Pancasila. Contohnya siapa? Salah satu pembuat Pancasila itu siapa? Wahid Hasim, anaknya Mbah Hasim As'ari, bapaknya Gus Dur. Dia setuju kok dengan Pancasila, bahkan pernah diutus oleh Presiden Soekarno dan panitia Pancasila untuk menghadap kepada Mbah Hasyim As'ari. Apakah Pancasila ini cocok untuk Indonesia? Dan beliau mengatakan ini sesuai dengan amalan-amalan ajaran-ajaran agama. Jadi saya pikir begini, ketika kamu menjadi orang Islam yang baik, berarti Anda menjadi warga negara yang baik. Ngono soal santai wae, kowe mikir negara nganti botak kaya ngono. Lanjut. Berikutnya, ayo, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Mista, saya kok Gus lho, Gus. Ajar lho kowe. Gugup, Mis. Santai, pelan-pelan ayo, silakan. Pelan aja. Kamu grogi ya. Karena di hadapan Nela. Izin bertanya. Ya. Guru kan digugul dan ditiru. Apa? Guru kan digugul dan ditiru. Guru digugul dan ditiru. Kowe langsung ngomong R mesti. Iya. Lalu bagaimana jika guru menyisipi paham-paham radikal dan paham teroris di pelajaran? Apakah kita harus menerimanya? Al ilmu bila saikhin fasaikuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Tapi yang perlu diingat, salah milih guru, gurune mbahne setan. Jadi guru tempat pengajian juga harus dipilih, jangan ngawur. Maka saya sering mengkritik kalau orang ngaji hanya mendengarkan radio. Kadang-kadang gak jelas gurunya sopo ning radio didelok. Lah kowe ngajine mung karo radio le. Radio iki ana swara tanpa wujud. Sing ana swarane ora ana wujude jenenge entut. Mila aku gawe lagu judule entut. Son sembore semiki masyata udan jero ati ana swarane ra ana wujude ento jenenge sing jenenge entut ki ndadekke fitnah. Sing entut sapa? Sing mambu sapa? Mila golek guru sing jelas. Lah gurune entut mondoke nang ndi? Ora mungkin ning ngene Mbah Arwani. Kuwi mondoke mesti ning Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah wirwana. Kalau kamu nonton YouTube, tontonlah fikih dakwah. Tapi kalau tanya fikul ahkam yang berkaitan dengan hukum, jangan tanya Google, jangan tanya YouTube. Tapi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, langsung tanya kepada kiai. Kalau kaitannya dengan fikih hukum. Tapi kalau fikih dakwah, kaya pengajian Gus Miftah, itu nonton YouTube gak ada masalah. Lah kowe nonton YouTube sing mau nonton Miyabi tok. Belakangnya. Silakan, yang ketiga. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Mas siapa namanya? Mas Domi. Domi. Iya. Ya. Izin bertanya. Ya, saya kan di sini sebagai siswa pendatang ya di sini. Dan saya mau bertanya, apa saran dari Anda supaya kami siswa Papua yang ada di sini
bisa menjalani studi dengan baik dan bisa bersatu dengan saudara-saudara yang ada di sini. Ya. Terima kasih. Luar biasa ini. Anda pernah ingat satu peribahasa di mana bumi dibijak, langit dijunjung. Saya pikir kearifan lokal, the local wisdom itu Pak ya, itu dimanapun tempatnya ketika digunakan saya pikir nggak ada masalah. Justru kamu beruntung bro, dari sekian banyak orang-orang Papua kamu bisa ke Kudus. Dan yang jelas Kudus ceweknya wow. Wow. Prinsipnya itu saja Mas. Di mana bumi saya pijak, di situ langit saya junjung. Saya pikir banyak orang yang kemudian ada konflik itu gara-gara apa? Tidak bisa mengamalkan peribahasa ini. Kamu bisa belajar dari banyak budaya di sini. Contoh, kamu tahu nggak? Orang Kudus sampai hari ini tidak berani menyembelih sapi. Karena itu merupakan kearifan lokal yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Kamu tanya sama mereka, kenapa? Di sini makannya apa? Kerbau, bukan sapi. Boleh makan sapi, tapi jarang orang Kudus yang berani motong sapi. Kamu pelajari, mumpung kamu ada di Kudus. Sejarahnya Kanjeng Sunan Kudus, sejarahnya Sunan Muria. Kalau Muria itu ke sana, rata-rata orangnya alim-alim. Karena Muria itu rata-rata santri. Kalau Kudus ke barat, itu rata-rata pengusaha. Oh, karena berangkat dari Kanjeng Sunan Kudus. Dan kalau dari Dandim, jadi Kapolres, Bupati, Gubernur itu biasanya nggak mau ziarah ke makamnya Kanjeng Sunan Kudus. Betul? Nah, ngerti aku ngerti masalahnya. Kira Pak Dandim. Ziarah copot. Nah, biasanya ziarahnya ke Muria. Jadi karakter orang Kudus sendiri Mas Jomi, itu yang barat sama yang timur itu beda. Maka dulu muridnya Kanjeng Sunan Kudus itu rata-rata wong sugih, pengusaha. Tapi lah golek wong alim neng Muria, daerah wetan. Ini ngalim. Salah satu murid Sunan Muria itu siapa? Kalau nggak salah si Saridin itu. Wong ngalim. Jadi kamu belajar budaya-budaya itu yang kemudian bisa kamu adopsi, dan nilai-nilai itu kamu bisa sampaikan di Papua. Kamu tempatnya mana Papuanya? Merauke. Oh, Merauke. Begitu ya Mas Domi ya. Lanjut. Silakan. Bapak. Tukang foto. Bapak, monggo Pak. Sepuh. Mic-nya disilakan. Ya, karena yang tanya sudah tua, selesai saja ya. Monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru agama yang ditugaskan Kementerian Agama yang mengajar atau DPK di SMA Negeri 1 Jepara. Mas, ada informasi terbaru, dibutuhkan guru privat agama untuk Menteri Agama. Mau? Tergantung kakanwilnya. Saya sangat setuju dengan moderasi Islam, dan saya juga ingin mengembalikan pesannya Ibu Kartini. Memang agama bisa menghindarkan kita dari dosa, tapi tidak sedikit orang yang melakukan dosa dengan berdalih agama. Itu pesan Kartini. Gus, saya mau tanya, sebagai guru PAI, saya itu prihatin. Yang namanya hak pendidikan agama di setiap sekolah itu kan hak anak, setiap individual. Dan itu sudah dilindungi oleh peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 bab 2, di mana setiap siswa yang bernaung di sekolah, yang mengikuti pelajaran di sekolah tertentu, harus diberikan pelajaran pendidikan agamanya masing-masing. Tetapi faktanya di lapangan, SMA, SMK yang berafiliasi atau organisasi tertentu, bukan negeri ya, yang menyelenggarakan pendidikan, itu tidak memfasilitasi pendidikan agama anak-anak tersebut. Hanya satu di Provinsi Jawa Tengah yang bisa mengeluarkan perda. Salut untuk Kabupaten Rembang. Salut untuk Kabupaten Rembang. Untuk lainnya 34 kabupaten kota Madya belum termasuk Jepara, saya sudah maju juga belum berhasil. Oleh karena itu, bagaimana pandangan Gus Miftah kalau ada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memberikan fasilitas pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing, Gus? Terima kasih. Saya tidak akan ngasih pandangan, tapi saya akan langsung ngomong dengan Pak Gubernur. Selesai. Terima kasih, Gus. Di tingkat MGMP Jawa Tengah kami sudah bicara. Itu berkaitan dengan kebijakan. Betul Pak Asek ya? Begitu bukan pandangan. Itu harus ada solusi konkret dari pemerintah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Sumilan dari Rembang. Pak Samilan. Sumilan. Oh, Sumilan. Dulu ini saya satu-satunya penanya yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Soalnya rambutnya putih kabeh.
Terima kasih. Pripun Mas Sumilan? Ya, dulu saya di pesantren di Yogyakarta, Gus. Seandainya saya di mana, Pak? Di Melangi Nogotirto. Oh, Melangi nderek sinten Pak Kiai sinten? Pak Kiai Sujai ingkang nembe kapundhut nggih. Almarhumlah. Husnul khotimah insyaallah. Amin. Kami dari MA Wali Songo Kaliori. Ketika saya melihat tulisan dalam background itu penguatan NKRI bagi kepala sekolah guru Rohis SMK SMA Madrasah Aliyah. Namun ketika kita melihat dengan kebersamaan SMK MA dan Madrasah Aliyah, ini kita ingat bahwa rasa cinta pemerintah terhadap lembaga-lembaga di madrasah ini kalau kita lihat mulai dari bangunan kemudian yang lainnya, ini madrasah ini masih kurang, Gus. Sehingga dulu banyak lembaga pesantren dan pendidikan ini banyak yang minta bantuan asing. Ketika rival Erdogan di Turki ini mengalami permasalahan akan adanya kudeta, disinyalir bahwa ada lembaga-lembaga Islam yang dibiayai oleh Turki. Kemudian ada masjid, kemudian sekolah yang mendapat bantuan dari Timur Tengah. Seandainya pemerataan itu ada, madrasah dan SMA ini dicintai dengan sama, diopeni, diayomi, diberi hak yang sama karena sama-sama anak bangsa, maka tidak akan lari. Begitu pula pendidikan di Indonesia ini, kalau semuanya memberikan keadilan, maka tidak ada kita mencari pendidikan agama sampai ke Timur Tengah. Cukup di Indonesia saya yakin akan mumpuni, di pondok pesantren akan mumpuni. Akan tetapi oleh ngopeni Gus ini terhadap anak bangsa ini belum sama. Oleh karena itu tolong dumateng Gus Miftah kapurih napa menika ngusulaken dumateng pemerintah agar prinsip dalam keadilan ini adalah sama-sama anak bangsa, sehingga SMA juga maju, aliyah juga maju, pondok pesantren maju, tidak ada Bang Cinde, Bang Ciladan. Makatan Gus, itu terima kasih. Saya terima kasih. Ini Assalamualaikum fakta, warahmatullahi wabarakatuh. Fakta saya dikirimi kawan saya. Bentuk ketidakadilan itu memang nyata. Nama saya samarkan jabatan guru, mata pelajaran yang diajarkan fikih. Jumlah jam per minggu 6, presensi per bulan 12. Honor pokok 6.000, tunjangan transport 18.000, tunjangan jabatan 6.000, tunjangan wali kelas 5.000, jumlah honor 35.000. Kan dancok ini loh. Kalau saya terus jurang saja, Pak. Guru yang dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa honornya 35.000. Banyak artis yang rusak moral bangsa justru dibayar puluhan juta rupiah. Ini di mana-mana saya suarakan, Pak. Biar sampai ke pemerintah. Memangnya ketidakadilan itu nyata. Maka di pondok saya, Pak, kebetulan saya nggak pernah di pondok. Saya bilang sama istri saya, Beb. Loh, istri saya manggil saya sayang tanur rojim. Saya bilang sama istri saya, jangan pernah kamu perlakukan guru-guru pondok seperti ini. Dibayar, bila perlu standar pegawai negeri. Saya bilang begitu. Saya tak cari uang, nggak ada masalah. Tapi mohon maaf, ketika saya dikirimi kawan saya ini, saya nangis berbes milih, Bu. Dan ini masih banyak di Indonesia, nggak usah di luar Jawa, di Jawa loh masih banyak. Yang satu bulan guru-guru kita itu gajinya cuma 200.000, 150.000. Betul Pak ya? Betul. Dan ini harus menjadi keseriusan dari pemerintah. Di satu sisi kita dituntut untuk mencintai negara, tapi di sisi yang lain negara tidak pernah perhatian kepada kita. Betul? Pak Asek, tolong Pak Asek, please. Sampai tiba lho tongkatku. Tiba meneh ki lho. Insya Allah Pak, karena saya kebetulan ada komunikasi dengan menteri di atas, akan saya sampaikan Pak. Ya terakhir. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Gus Miftah, yang terhormat
Dr. Saihan, guru saya waktu di Stein. Makasih. Oh, jenengan muridnya iki to? Iya. Ya sudah nggak usah tanya, wong gareng kok SMS-an dhewe iso kok. Oke, terima kasih. Langsung saja bahwa tadi sesuai dengan tema penguatan NKRI, ada hubbul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Itu hadis atau bukan? Ya. Kemudian saya jawab dulu, satu dulu. Nah, saya pernah ngaji di Surabaya. Selesai ngaji, ada orang tanya, Anda ngomong hubbul waton minal iman, itu hadis riwayat siapa? Aku tadi mikir le, kudunya jenengan paham, hubbul waton minal iman itu bukan hadis, itu makalah yang dimasyhurkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Lah ini ada orang tanya sama saya, itu hadis riwayat siapa? Mergo sing tanya kita mau ngarepe golek-golek salah, aku tak jawab Muslim. Bingung deh, kok bisa hadis riwayat Muslim? Bisa, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Kan nggak ada, aku yang ngono toh. Itu bukan hadis. Berikutnya, terima kasih Gus Miftah. Jadi Islam adalah dinus salam, cinta perdamaian. Tapi ada orang Islam yang menyalahpahamkan bagaimana ada orang dibom, ada orang jual miras langsung dibakar. Nah, itu kan termasuk Islam radikal. Islam yang tidak cinta damai tapi malah kekerasan. Nah, padahal Islam di sana ada radikal, itu dilarang. Kemudian wasat tadi yang sampaikan Gus Miftah, ya, itu adalah moderat dan Islam liberal, dan itu juga enggak pas. Nah, kemudian Islam pembagiannya ada Islam abangan, Islam KTP, ada Islam santri dan Islam wali. Nah, yang saya tanyakan, ini kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita mayoritas Islam, tapi kita dianjurkan untuk nadhoriyah wa tatbiqiyah. Kita menjalankan Islam ya sesuai dengan teori dan praktek, tapi dasar kita adalah Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran di sana ada wasariku atau faktau aidiyahuma, tapi tidak diterapkan. Kemudian az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, tidak diterapkan. Nah, mohon untuk dijelaskan Islam yang bagaimana yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, juga kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, dalam khilafiyah dalam di negara Saudi Arabia menerapkan khilafiyah, tapi di sini dilarang. Padahal apa? Kita untuk referensi adalah Al-Quran hadis, tapi dilarang di dalam Arab negara Saudi kita. Terima kasih. Mohon maaf, di Arab Saudi diberlakukan apa? Syariat Islam, tatbik. Enggak, tadi Anda bilang khilafah. Coba kamu belajar lagi model bentuk negara. Tidak ada satu negara pun di dunia hari ini yang menerapkan syariat khilafah, termasuk Arab Saudi. Berarti itu kerajaan. Berarti mocomu kurang oke, bro ya. Maaf itu Gus. Di Maksud Arab saya Saudi, menerapkan tatbikus syariah. Kalau itu beda kaitannya, tapi itu bukan khilafah. Di antara itu khilafah bukan, ada termasuk tatbikus syariah. Anda salah. Arab Saudi itu bentuknya kerajaan tapi bukan khilafah. Bahkan Turki yang dulu gembar-gembor Turki Utsmani, hari ini pun bentuk negaranya juga bukan khilafah. Saya pastikan di dunia hari ini nggak ada satupun negara yang sukses dan hari ini eksis dengan menerapkan konsep khilafah. Kita bisa berdebat soal itu. Arab Saudi itu bukan khilafah, Mas, itu kerajaan. Maka al-mamlakah as-Saudil Arabiyah itu bukan khilafah. Lah, pemahaman seperti ini perlu saya luruskan. Karena ini sederhana sebenarnya. Kalau di sana menerapkan syariat Islam, iya, tapi bukan khilafah. Bukan khilafah. Persoalannya di Indonesia apakah tidak seperti itu? Iya, tapi tidak mutlak karena sudah menggunakan undang-undang. Karena beda bentuk negara antara kita dengan Arab Saudi. Maka saya pikir ketika pemahaman Pancasila itu benar, kita tidak akan punya pikiran seperti itu. Tidak punya pikiran seperti itu. Jadi dari semua ini saya pikir yang perlu Anda pahami itu adalah satu saja. Itu kan sebenarnya sepele. Bentuk negara Arab Saudi. Ketika Anda buka dimanapun, di Google merek apapun, itu mengatakan bahwa mereka adalah al-mamlakah, bukan khilafah. Saya membayangkan begini, Mas, ya, kalau ngomong khilafah, sahabatnya Kanjeng Nabi kurang apa toh? Yang khilafah, umatnya waktu itu kurang baik apa? Pemimpinnya saja dibunuh kok. Ayo, sekarang saya mau tanya,
Adakah orang di Indonesia sekarang yang lebih hebat daripada Utsman bin Affan? Ada nggak orang di Indonesia sekarang yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib? Dengan umat yang lebih hebat daripada umat waktu itu. Dan nyatanya Ali bin Abi Thalib dibunuh, Utsman dibunuh, padahal umatnya jauh lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau konsep khilafah, saya mengatakan saya setuju dengan Kiai Ma'ruf Amin. Konsep khilafah di Indonesia bukan ditolak, tapi tertolak. Tertolak. Kalau kita mau mengamalkan syariat Islam, gak usah menuntut sebagai warga negara, tetapi sebagai seorang muslim yang baik. Maka ada kategori takwa, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kebanyakan di antara kita bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar ma'ruf nyambi mungkar. Maka yang terjadi STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Contohnya apa? Tapi bagus, Anda bagus pertanyaannya. Saya pikir seperti itu, Mas. Saya mau nyanyi satu lagu tutupan. Ayo, ditinggal Rabi versi sholawat. Makasih ya, Mas ya. Ya, semuanya. Isyarat atiku rasane lorong, nyawang konco adoh karo agama, randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake, wong tuwa diseneni, guru yo dikepuki, ayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtar. Sekali lagi mumpung hari Jumat, bareng-bareng yang keras. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali. Malaikatnya yang langit bengok ho ah ho eh. Sebagai penutup, kawan-kawan, adik-adik, bapak-bapak guru yang saya hormati, saya muliakan, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar daripada kaca spion? Yakinlah, karena masa depan bangsa Indonesia lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, waktunya pas jam 11 sudah selesai sesuai dengan rencana dan kesimpulannya cukup banyak. Maka saya simpulkan dengan satu bait pantun saja. Oke. Bawa duku ke arena pesta, hidangan pesta dibagi rata. Hanya satu pesan saya, jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu aja ya. Demikian yang disampaikan. Terima kasih kepada Gus Miftah, Bapak Wakil dari Gubernur, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan semuanya yang hadir pada siang hari ini. Demikian saya sebagai moderator. Kalau ada hal yang kurang baik saya mohon maaf. Sampai akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
mohon maaf, untuk mohon perhatiannya, untuk peserta tidak meninggalkan tempat acara terlebih dahulu karena acara masih dilanjutkan. Terima kasih kepada Kiai Haji Gus Miftah Habibur Rahman selaku narasumber dan Bapak Dr. Saihan selaku moderator yang telah memimpin jalannya sarasehan dan dialog dengan baik. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu doa dari Kemenak Kabupaten Kudus yang akan dipimpin oleh Bapak HM Ulin Nuha LC MUS. Disilahkan. Doa mana? Menghormati beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah wa maghfirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al badana Indonesia badalan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik wa sa'ira buldanil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa ashabana wa aqribana wa mujtama'ana min ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli al-Qur'an wa min ibadikas salihin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dairi wa syarri wa tughyan wa min ibadikadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kshif 'anna al ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa am buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah.